Assalamualaikum. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillah. Yang sama kita hormati dan muliakan segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, terkhusus segenap guru-guru kita yang hadir, di antaranya guru kita bersama, orang tua kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Rohimi, guru kami Ustadz Ki Haji Kamaluddin, guru kami Al-Mukarram Ustadz Haji Nanang, terkhusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, orang tua kami Al-Mukarram Ustadz Haji Ghazali Hade, pembina Masjid Al-Ikhlas, abang saya Bang Ustadz Haji Khairullah Akhyari. Beliau merangkap selaku anggota dewan kita dari fraksi PKS. Ketua acara Bapak Haji Sufyan Syukri hadir di tengah-tengah kita. Bapak Haji Mazhab HM selaku anggota DPRD Kota Depok, dan juga abang saya Bang Haji Edi Masturo, anggota dewan juga dari Gerindra, dan juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Pancoran Mas, Bapak Haji Mustaqim Esos yang pakai sorban biru, dan segenap para guru, para orang tua yang lainnya yang mohon maaf nggak kesebut namanya karena cuma segini doang yang di WA-in. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya segenap para jamaah, ibu bapak hadirin yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di Masjid Jami Al-Ikhlas dalam rangka pelaksanaan dia itu biasa pakai baleho, ini pakai videotron, jadi ngikutin dia. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini senantiasa sehat walafiat. Allah berikan kekuatan, kesabaran, serta berkumpul kita malam ini kita berharap berkumpul kembali nanti di bawah naungan para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia. Mengingat waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam, udah rada malam, lagian habis hujan. Jadi yang enak kita doa langsung makan, setuju? Malam ini kita hadir dan kumpul memperingati Maulid. Maulid itu merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang benar Allah yang nyuruh? Lah benar po. Emang ada dalilnya? Lah ada. Mana dalilnya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tuh kalau bahasa kitanya Allah nyuruh begini nih. Contoh tuh Nabi, contoh tuh begitu kira-kira. Berarti kan yang nyuruh maulid kan Allah. Ya po? Ya po? Timbul pertanyaan lagi, biasa netizen plus 62. Banyak keponya. Kalau nyontoh Nabi kan nabinya mesti ada. Rasulnya kan mesti ada po. Lah sekarang nabinya udah nggak ada. Rasulnya udah wafat. Apa yang mau dicontoh? Siapa yang mau dicontoh? Kalau Bang Ustadz Haji Khairullah orangnya masih jogrog. Gampang dicontoh. Ya kan. Lah ini kan nabinya udah nggak ada. Rasulnya udah wafat. Kalau nabinya udah nggak ada, disuruh kita pelajarin riwayat sejarah
Rasul. Suruh pelajarin sejarahnya. Orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Bener, Po? Nih, kalau ngapalin lagu nggak pakai diapalin, apal dewek. Bener dah. Nih pasti apal nih, pasti apal nih. Pasti nih ngikutin nih. Pakai lagu nih. Gara-gara sebotol dia jalan, hobi anak, yang penting kalau lagi pasti ada, tambah lagi sebotol idi-idi. Hafal Bang Haji. Gampang kan, Po? Lah iya, orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Makanya ulama dulu bikin sejarah dipakein lagu biar gampang diingat, gampang dihafal. Timbul syarofal anam, ada maulid Barzanji, ada maulid Diba, ada simtuduror, ada Aulia Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Cuma kita kadang-kadang amarawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Pas ditanya isinya, au. Ya, Po. Ya, Po. Makanya ditulis melalui sejarah. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam salah satu karangan beliau. Dirawi sering kita baca. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu'. Ada kan dirawi? Ada enggak? Seh deh ditanya. Po, beliau bilang Rasulullah itu kemuliaannya apa? Syadidal haya wa tawadu. Beliau itu orangnya sangat pemalu. Rasulullah orangnya sangat tawadu, yaitu rendah hati. Nabi orangnya maluan, cing. Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah rusak, angin kenceng, niup gamis Nabi, kesingkap gamisnya, Po, kelihatan dari orang dari bawah, betisnya kelihatan. Nabi turun, mukanya pucet, malu. Kenapa malu? Betis kelihatan orang dari bawah, tibang betis kelihatan malu. Tibang betis, tibang betis. Tibang betis. Ya nyaut apa gitu. Kok Nabi betisnya kelihatan malu nah model kayak kita, ya Allah. Apalagi sekarang udah di depan HP, gua buka aplikasi TikTok, pakai nge-lap, rambut merah kayak belanda jonggol. Pakai kaos ketat, ketek ngablag. Udah kagak semenggah banget tuh wadon. Kok jagain apa? Tutup apa? Kita orang laki ini kan ngelihat begitu amalan kita jadi angus. Rusak gara-gara niat gituan, angus sudah amalan kita hilang semua. Kan gara-gara puan pakai gituan. Kita kagak liatin barang bagus. Kita liatin dosa. Coba pakai ketutup, pakai jilbab, enak. Malah kita disalahin orang laki, dasar laki mata keranjang. Ih, buaya darat. Kita dikata buaya darat. Dia lobangnya. Masa bayang gak ada lobangnya. Bu, perempuan disuruh pakai jilbab itu bukan yang dipakai di pala empok, itu namanya kudungan. Beda, cing, kudungan sama jilbab. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi pakai kaosnya masih ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepajang.
Tawa dah. Ya Allah. Nabi betis kelihatan malu luar biasa. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, difitnah, diteror, Nabi kagak pernah balas. Nabi itu po. Nabi. Ya, selamat jalan kori kita. Masih ada 3 titik lagi. Kalau beliau kori, kalau saya kuru. Beda po. Titi DJ guru. Titi DJ, tile-tile di jalan. Terus ini po. Nabi dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, enggak marah. Pernah satu hari po, nih ada cerita nih. Ini kan di Parung Bingung doang saya cerita nih, sebenarnya rahasia nih. Waktu Nabi lagi jalan berduaan dengan Siti Aisyah, lagi mesraan po, jalan gandengan tangan. Lewat orang kafir banyak. Orang kafir ngasih salam, salamnya beda. Kalau kita kan assalamualaikum, dia lain. Asammu alaika. Samun artinya racun. Asammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Ya Allah po, Nabi dikata mampus. Nabi dikata mampus. Marah? Enggak. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin tuh orang. Assamu alaika wa la'natullahi wa azabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang. Asal tahu aja. Dikasih 1, mulangin 3. Emang begitu dari sononya. Marah Nabi? Enggak tuh. Yang marah Siti Aisyah dipegang oleh Rasul tangannya. Apa kata Rasul? Mahlan mahlan ya Humairah. Tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu nggak usah ngegas, balikin aja wa alaika, cukup segitu. Assalamu alaika ya Muhammad, wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga. Itu artinya po, tuh Nabi mengkita. Dihina aja dikatain langsung marah, balas pakai statement. Ya kan, ya kan? Ya kan, ya kan? Baru tibang wacana bubarin DPR, komen bikin statement. Orang yang mau bubarin DPR itu orang yang mentalnya tolol sedunia. Wah! Biasa aja keles, ya kan Bu? Akhirnya kan marah orang, dipancing begitu, masyarakat dilawan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan? Rame akhirnya demo, udah girang banget dapat tunjangan gede. Sehari 3 juta, belum kontrakannya 100 juta sebulan. Wah, lah tunjangan yang lain. Oh no, bukan DPR ini, oh no, di sono. Di sono, no, di sono. Di luar negeri. Luarnya lagi. Ya Allah, dapat tunjangan, gaji naik, girang banget pakai joget-joget. Yalah, tabola-bola balik, tabola-bola balik. Akhirnya kan marah, ya kan, ya kan? Iyalah, marah masyarakat demo ditunggangin akhirnya, ya kan, ya kan? Akhirnya dijarah pada rumahnya. Ya masyarakat nggak bisa dibendung kalau lagi marah ya po. Iyalah, dijarahin rumahnya, dicolongin semuanya. Sampai kita Mas Roy Suryo kan lagi nyari ijazah Pak Jokowi. Ketemunya ijazah Sahroni. Saya lihat itu di anuan. Lagian ya nyari emang kagak aja udah ya. Akhirnya kan dijarah rumahnya. Wah, semuanya po. Nemuin ada macem-macem dah, ada flash disk. Ada itu yang geter-geter apaan bro? Nemuin itu, iya. Korek. Jadi kesono-sono ini malu ngomong Dewan. Bu, Nabi nggak marah, dikatain nggak marah.
Dikatain gak marah. Lagi mau ke masjid, kan diludahin Nabi. Udah tahu ceritanya pada semua. Mau ke masjid diludahin dari atas rumah. Senyum. Lewat lagi besok, senyum lagi diludahin. Ketiga harinya lewat, masih diludahin, senyum. Enggak marah. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ludahin po. Nabi sampai tengok di pinggiran gang masjid. Kan sahabat negor, ya Rasul nyari siapa sih? Kayaknya ada yang dicari. Enggak nyari siapa-siapa. Cuman saya lagi heran aja. Heran kenapa ya Rasul? Biasanya saya lewat sini udah ada yang ngeludahin. Kok sekarang enggak ada langganan saya? Si Fulan itu ya Rasul yang ngeludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Panik Rasulullah. Enggak tahu saya ya Rasul. Kena COVID kali. Panas dingin meriang po. Ya Allah, Nabi buru-buru pulang, ngambil makanan, berangkat nengokin ke rumah orang yang sakit, padahal yang sakit yang ludahin. Enggak nemu yang begini po. Agak enggak nemu. Sampai depan pintu, Assalamualaikum. Yang lagi sakit mah po di atas balai, lagi kekurub. Lagi ngerintih aja dia. Habis vaksin kali dia. Panas dingin, kena Sinovac nggak asian. Bu, Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pas kata langganan kaget. Nabi masuk, yang sakit duduk di hadapan Rasulullah. Ngomong apa yang diucapkan. Sodakta ya Muhammad. Engkau benar Muhammad. Engkau yang tiap hari aku sakitin. Engkau yang tiap hari aku ludahin. Sekarang aku sakit. Satu pun teman belum ada yang jenguk. Padahal teman koalisi saya banyak. Ke situ-situ salah. Satu pun teman belum ada yang jenguk. Kamu lebih dulu yang jenguk saya. Saksikan sekarang Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak. Kagak nemu. Kagak koalisi gemuk. Ya Allah, lain orang-orang politik ya. Tapi kita bangga. Guru-guru kita, orang tua kita, nih pimpinan kita di sini mau kumpul dengan kita bermasyarakat, berbagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doain besok pada jadi lagi. Amin. Amin. Bu, nih kalau model kita diludahin begitu lain urusan po. Bos rampang lo, enak aja ngeludahin ya kan. Oyok-oyok lu, gue udah kemana juga lu gue pleter. Nabi dikatain gak marah, diludahin gak marah. Lagi ceramah, kemuliaan akhlak Nabi luar biasa. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu. Rasulullah disambit, bukan disambut. Berdarah pok jidat Nabi. Keningnya beliau, jenderalnya malaikat sampai marah. Jenderalnya malaikat marah. Jenderalnya malaikat. Jibril marah, nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih Mad? Ini kalau bahasa kita. Emang apa nggak mau gua tawarin lu? Jangan dong Jibril. Saya kan dakwah jangka panjang. Kalau orang tuanya ini semua saya ceramain nggak beriman, ntar saya tungguin anaknya Jibril. Siapa tahu anaknya beriman. Jibril kesel. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak pasti kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir juga tuh bocah. Tibanin aja udah. Jangan Jibril, anaknya nggak beriman, ntar saya tungguin. Siapa tahu cucunya beriman Jibril. Sabarnya luar biasa Nabi.
Mau apa sekarang kau Muhammad? Izinkan saya mau berdoa. Didoain yang nimpukin, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Nabi yang nimpukin didoain sama Nabi. Agak nemu udah model begini cing. Enggak nemu udah. Kalau model saya melayan lagi tuh urusan. Umpama doang nih, umpama ini kan direkam nih kamera nih, ini kan streaming nih. Oke guys, umpama nih guys, umpama Tile lagi ceramah terus ditimpukin pakai batu, berdarah jidat saya, datang Jibril ngasih tawaran, Tile umpama ada apa Jibril, bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibanin buat orang yang nyakitin lo itu, yang nimpukin. Apa kata saya? Sikat Jibril, wah mampusin udah semua, saya kata gitu. Ya po, beda urusan, beda lah. Ilokan Jibril datang sama saya. Wah, ya Allah, kemuliaan akhlak Nabi luar biasa, Ibu. Begitu mulia akhlak Nabi sampai Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan Siti Aisyah ditanya oleh sahabat, ya Aisyah, bagaimana itu akhlak Rasulullah? Beliau bilang, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Nabi luar biasa. Apalagi kemuliaannya? Dibaca, dirawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakina wa yajlisu ma'udu maradahum. Beliau Rasul itu orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi dengan orang miskin sayang, cinta, demen. Maka kita yang ngerasa miskin jangan kecil hati, didemenin sama Nabi. Man kita kadang-kadang dihina mulu jadi orang miskin. Dapat sumbangan namanya raskin, ya Allah. Kan itu penghinaan. Raskin kan singkatan beras orang miskin. Emang gak ada istilah lain apa? Ya kan. Iya, orang kaya makan raskin kan gak pantes. Orang kaya mah beda berasnya dong, raskai. Ya Pak. Iyalah, ya Allah, miskin dihina mulu. Sampai-sampai Nabi berdoa nih, sayang banget sama orang miskin. Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang-orang miskin. Tuh Nabi doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah Mbok baca doa begitu? Ya. Kita emang gak pakai baca doa begitu juga, emang udah turunan susah. Engkong miskin, bapak miskin lah, jatuh di anak keblangsak pisan po. Ya Allah, miskin lengket bat sama kita. Udah gitu dihina mulu, gak enak po. Jadi orang miskin nih, ngerasain dihina gak enak po, sedih. Emak anak ke-13 zaman susah kayak apa po, 13 emak saya anaknya. Ya Allah, itu yang hidup, yang mati udah banyak buat kata nenek-nenek di rumah. Ada yang keinjak mati, ya Allah, ada yang keguguran, ada yang makan berebut kelolodan mati atuh ya. Banyak udah po. Karena zaman susah, nasi cuman sepiring. Ya Allah, anak 13 makan berebut po. Emak akala banyak, dia cari daun mengkudu. Mengkudu po dicari, dia tebangin daun mengkudu daunnya, diirisin sampai 3 bakul. Ya Allah, itu nasi kan keuruk sama mengkudu po. Ya Allah, digoreng memak jadi satu. Wah, makan berebut ya, alhamdulillah cetom banget makan, hidup sampai sekarang. Cuma begitu dah, masuk ijo keluar ijo. Ya Allah po, punya telur cuma 2 biji telur, anak 13 telur juga boleh ngambil di tarangan itu, di dadar sama emak dicampurin sama daun kelor. Ya Allah po, pas tipis banget di dadar. Pas kita makan po, nggak berasa telur, berasa minyak doang di bibir. Ya Allah, ngenes nggak enak, jadi orang susah, nggak enak dah. Apalagi makan daging ya susah udah, dari mana ngarepin makan daging. Ada yang mati doang di kampung. Iya, ada yang mati tahlilan dah girang udah itu sekeluarga.
Kata baba, udah tong ayo ikut gua nyok gitu tahlil tuh, ntar kan dapat besek lu, dikasih besek po, dalamnya daging sekepel. Emak itu yang megang, jangan berebut, sini emak yang atur, sini yang berebut, jangan berebut, dipocelin sama emak sejuring, ini buat lu, ini buat lu, ini buat lu. Pas kita makan gak berasa daging po, berasa kecap doang. Iya kesian po, po kata apa kayak saya nerima aja, kesian atau biarin deh ngapa-ngapa. Pernah 4 bulan po itu nggak makan daging, nggak ada yang mati di kampung. Adik saya pakai nanya lagi, Mbak emang gak ada yang mati apa Mbak? Begitu. Bapak ngambil sorban ditaruh di pundak sambil jalan, ntar kali neng sore-sorean, begitu kata bapak. Alhamdulillah bang. Diumumin namanya bapak, orang tua mulutnya manjur banget, diumumin maghrib marbot ketiban beduk di musola, akhir tahlil lagi mati. Po, Nabi demen sama orang susah, Nabi demen sama orang miskin, kajian macam-macam sama orang miskin. Kan apalagi negara kita udah bikin undang-undang, amanat undang-undang fakir miskin, dan di fakir miskin itu dipelihara oleh negara, ya kan? Itu amanat undang-undang. Seluruh kekayaan negeri ini dimiliki oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Ngapa dikorupsi? Ngapa tepuk tangan po? Ya Allah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Iyalah, nggak boleh lah. Ya kan po? Ya po. Lah iyalah, jangan sok jadi orang kaya. Ingat sama yang miskin. Disebut kaya ada yang miskin, nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin po. Disebut atasan ada bawahan, nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba empok pakai baju atasan doang, kagak ada bawahannya. Ayo pikirin, barangan kita. Ya empok kelihatan, ya Allah giginya udah metik nggak ada. Empok tahu kelihatan, udah metik. Po, iyalah, nggak boleh lah. Udah kaya jangan duit banyak, harta banyak, jangan pelit sama yatim sama orang miskin. Kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, tadi juga duitnya habis diporotin sama dokter. Iyalah, dia berobat mulu, kena penyakit, kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Po, mati enggak, hidup enggak, ya Allah, jadi kembang balai. Makan disuapin, cebok dicebokin, dijemur pakai kursi roda, 8:30 masukin lagi, besok jemur lagi, 8:30 masukin lagi, didorong lagi. Anak yang jemur lupa ngangkat. Anak yang main game aja, wah main ML dia. Pas 11:30 baru inget, ya Allah bapak gue belum keangkat. Kagak tahu bapaknya udah ulan kering. Ya Allah. Ya kan, ya kan, ya kan? Iyalah, makanya orang miskin jangan kecil hati kita po, disayang sama Nabi. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Kalau semua jadi atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan? Buka YouTube, makan setel ada. Po, sampai-sampai Nabi nyuruh kita, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Di kampung masih begitu po, ada orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan begitu di kampung saya. Bener po.
Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil, nggak kelar-kelar 1000 aja baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, aki-aki penglentuk, la ilaha illallah. Lama. Kenapa? Makannya enak-enak, orang kaya. Giliran yang miskin mati, tahlilan cuma 30 biji udah. La kelar ya. Ya elah, aja pikir beseknya kuntet. Paling dalamnya torem negeri mah bihun, begitu Jakarta. Jangan begitu po Nabi. Jeritan batin orang miskin itu didengar oleh Allah. Amin. Ya Robbal. Makanya kita jangan sampai benci sama orang susah. Ntar nih kita yang susah-susah mau bikin aturan, diatur undang-undangnya sama dewan-dewan kita. Ya kan po? Iyalah, pokoknya apa aja gratis makan. Rakyat mah pengenan nih kagak muluk-muluk nih, kagak ngemuluk-muluk. Kita nih kan rakyat nih po, nih nggak muluk-muluk. Ini kan kita rakyat, beliau kan wakilnya pada nih, ya kan tinggian rakyat dong sama wakil, ya kan. Iya kan rakyat nih, itu kan rakyat nih. Pengennya satu apa po? Anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Makanya yang kemarin ini udah pada jadi kan, kemarin kan belum jadi pada janji sama kita nih. Pok, begini. Empok jangan juga sorak dulu apa begini. Waktu beliau janji, kan kita nggak ngelarang, ya kan? Silakan janji apapun lagi kampanye, tapi kalau udah menang kan wajar kalau kitanya nagih janji, ya kan. Insya Allah beliau asli orang sini, Bang Edi, ada Bang Madhab, ada abang kita Bang Khairul, yang insya Allah paham akan kemauan orang Depok, ngerti apa yang dipengenin orang warga Depok. Insya Allah mudah-mudahan ya nggak amanah. Orang kalau naik Panjat Pinang kan yang capek yang di bawah. Tuh kalau 17 Agustus ya pokoknya yang capek yang di bawah, ya kan, diles-iles lehernya melintir sono, melintir kemari, ya kan, di bawah. Namanya tim sukses, ya kan. Tapi hati orang yang diinjak di bawah kan ngomong, biarin gua nggak apa-apa diinjak di bawah, yang penting lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas inget, hadiah banyak di atas, bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusannya, ya kan. Usahain dana hibah aspirasi, ya kan, dari kita, oleh kita, untuk kita, ya kan, yang namanya gitu. Jangan sampai udah nyampe di atas hadiah dimakan semua, habis po digaras semuanya. Bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan, kabel telepon dimakan juga. Ya Allah, anggaran MBG aja diembat juga semuanya. Makanya wajar pada keracunan, bocah sian banget, ya Allah. Bang Edi, tolong dah, ini kan ini saran doang ini Maya. Cara kita udah, daripada ngabisin anggaran, nggak usah bikin MBG dah, kesian ya kepok ya, habis dah. Bocah kemana, banyak banget beritanya pada keracunan. Supaya anak nggak keracunan, maka gurunya harus nyobain makanan duluan. Ini kebijakan apaan lagi nih? Lah guru suruh jajalin, lah gurunya mati, keracunan juga. Ya ilaha illallah. Iyalah, tugas negara ngasih kerjaan buat emak bapaknya, buat orang tuanya. Ntar urusan makan mah biarin urusan orang tuanya yang ngasih makan. Begitu. 19 lapangan kerja. Waduh, 19 juta. Maafin ini Bang Edi, ini mah unak-unak saya doang, ini mah biarin. Bang Edi kan di sini, kan saya lagi ngatain yang pusat, yang pusatan lagi. Enggak, saya emang ngapain Bang Edi. Bang Edi kan CS saya, teman saya, ya kan, iyalah. Iya, ini masaran aja gitu, ya kan, efisiensi anggaran. Bu, nyok jadi kesono-sono ngomong ini.
Baru kali ini Pocari Sweat launya tisu. Wah, Tazen, wah, vitamin orange. Blebek ini Pak, belum kena nasi kalau makan ini. Iya. Kiraan tadi suruh makan dulu, ngopi, blebek. Bang Haji Hairul, si kopi. Air mana kagak panas tadi. Kopi pakai cempedak, Pok. Ilah elallah. Sama-sama mules perut. Iya dah, nggak apa-apa, ntar baru makan ya Abang Ayur ya. Bu, terus ini Nabi demen sama orang susah, nengokin orang susah yang sakit, sayang Nabi. Makanya sunnah nengokin orang sakit. Nengokin orang sakit sunnah, Pok. Jangan nengokin doang, bawa tentengan dong. Minimal jeruk 2 kilo. Kadang-kadang nengokin temen datang doang ke rumah sakit kagak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus pakai jetanya. Apa yang lu rasa sih, Ji? Lu diimpus di sini. Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah emang apalah, lu kemari gak bawa apa-apa. Kalau lu bawain jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga. Akhirnya kan yang dijenguk, yang sakit kesel dia. Dia kerjain tuh yang jenguk. Gue sebenarnya girang lu kemari nengokin gua. Man guanya lagi pengen buat makan tai burung dara dipepes. Kata yang sakit. Lah emang lu doyan gituan? Lu doyan gua. Ya Allah, ntar Ji gue cariin. Ini yang nengokin bego juga lagi kan temennya. Akhirnya bener dia pulang Pok, dia cariin tai burung dara, dia pepes sama dia. Pakai daun pisang batu. Allah, pas besok aja datang lagi. Nih Ji, gue bawain lu katanya pengen makan teh burung dara yang dipepes. Ini gue udah bawa sama lu. Lah lu gue kirain bohongan. Lu beliin juga, lu bikin. Iya gue bikinnya, gue cari lama banget damu. Ya udah sekarang begini aja ya. Karena lu udah bikinin, gue ucapin terima kasih dah. Lu bawain gue. Men gue pengen tahu jajalin dah. Lu jajalin dulu lah, kan buat lu Ji, enggak buat lu aja nih, jajalin dulu sebentar. Akhirnya emang bego juga yang bawa, dijajalin sama dia. Pahit Ji. Yang sakit ngomong, lu aja yang sehat pahit, apalagi gue yang sakit. Ya kerjain temennya. Nabi demen sama orang susah, sayang sama orang susah. Alhamdulillah, ini salah satu kemuliaan akhlak Nabi. Apalagi kemuliaan akhlak Nabi, baca lagi di Rawi, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah itu kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Janda tua, nenek berarti. Nabi kalau jalan bareng sama nenek di belakang, Bu, ngiringin di belakang. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Sorry Nek, bercanda. Ya Allah, Nabi kalau jalan bareng sama nenek di belakang, Bu, ngiringin di belakang. Kenapa di belakang jalannya? Khawatir kalau nenek jatuh kelihatan sama Nabi, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Tuh begitu mestinya. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dibilang? Lelet banget aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung di kalenan dia kagak tahu. Wah, tawa aja Pok. Ngapain lagi nih pembina Masjid Al-Ikhlas ini salah ngundang penceramah. Orang PA diundang. Jadi begini Pok. Nggak apa-apa, yang penting Pok tawa. Berarti Pok nawain orang PA kan? Sama-sama PA berarti kita ini. Tawa aja biar girang ya Pok. Jangan mikirin apa dah. Orang yang kagak mau tawa cuma 2 Pok. Yang satu sakit, yang satu utangnya banyak. Diem aja tuh orang kagak mau tawa. Makanya tawa aja, waktunya hiburan. Waktunya ngaji, kita ngaji. Iya, jangan banget kaku. Saya kalau punya teman serius banget saya kagak temenin. Iya serius banget Pok. Ya Allah, mana-mana pakai jubah. Ya Allah, udang-udang kayak ban Vespa aja pakai sorban yang tasbih kemana aja dibawa. Subhanallah. Gua jalan di mana-mana ada cewek lewat jenunduk kan PA. Nggak temenin tuh. Nggak temenin. Orang hiburan, nggak apa-apa lah orang hiburan ya kan.
Waktunya ngaji, waktunya kita hiburan, jangan hiburan mulu kagak ada ngajinya. PA banget itu mak. Waktunya ngaji kita, waktunya hiburan. Saya mah orang nggak penatik, saya mah tukang hiburan saya mah. Iya po, saya tanya Bang Haji Khairullah, Bang Haji Edi tahu semua tuh ngeliat status saya mulu, hiburan saya mancing, no Bang Edi tanya doang mancing. Kadang-kadang saya telepon teman saya yang main keyboard, lu datang sini ke Saung, gue pengen nyanyi, yang keyboard pasang salon, joget-joget, nyanyi aja udah saya. Wah, nggak stres po, jadi hilang stres kita. Di mobil aja sering ya nyetil sendiri, setel aja musik. Kalau kau masih sayang kepadaku, ku ingin aku saja yang kau sayang. Kalau kau masih cinta kepadaku, ku ingin aku saja yang kau cinta. Ra re ra re ra re ra. Enak, stres hilang po. Iyalah, lu ingin melihat janda di dalam kolam. Kan ada lagunya ya kan po. Kelelep kali itu janda. Hiburan kita waktunya nyanyi. Insya Allah kalau ngaji kita kumpul di pengajian hiburan, alhamdulillah dapat ilmu kita kumpul nih Rasulullah kemuliaan akhlaknya. Maka maulid yang kita jalanin hari ini kita laksanakan, siapapun yang dipegang amil mati. Yang macam-macam. Amil itu orang yang paling peka po, sensitif, tahu aja dia kalau ada yang mati. Bener, saya sering ngobrol sama Amil, lu kalau ada yang mati itu ada firasat apa gimana? Ada, kadang-kadang dikasih kabar melalui ngimpi, kata dia. Ini orang dalam mimpi 3 hari datang mulu ngimpi saya. Berarti nggak lama tuh mati tad. Oh, tuh kata Amil di kampung saya. Kalau ada kurung batang lagi tadi katanya di musola di masjid tuh bunyi mulu klotak, gerak-gerak tengah malam. Tuh ada tanda-tanda tuh, ada yang mati besok nih, gitu. Yang lebih akurat kalau kata Amil ada burung tad bunyi tweet 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 tweet. Itu Amil artinya ngomong po. Wah ada job nih begitu. Tungguin dari pagi belum ada pengumuman ini di musola masjid sampai Johor belum ada pengumuman juga. Pas maghrib bininya yang mati Amil ya Allah. Kacau banget Mil. Ada Amil. Amil orang kampung saya. Bu, ngaji udah. Ngaji. Kita kan hidup lagi dibatasin waktu. Ini dibatasin waktu, kita lagi jalanin waktu, dibatasin waktu. Maka jangan sia-siain waktu. Waktu jalannya cepet banget Bu. Tahu-tahu, ya kan? Rasanya baru kemarin ya hari Rebo, ini udah Rebo lagi. Rasanya baru kemarin tuh bocah, sekarang udah gendong bocah. Tahu-tahu kita udah gendong anak tuh bocah. Rasanya baru kemarin jadi emak, tahu-tahu udah jadi nenek ya po. Waktu jalan cepet begitu, makanya manfaatin. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kita kumpul di pengajian, duduk dengan guru kita. Biar kita ngaji mulai dari model jiping, ngaji kuping, jider, ngaji sambil nyender, jiler, dateng aja udah. Mau bisa kek kagak kek, ustazah kita ikutin. Apa susahnya tiba ngikutin ustazah? Paling ustazah nanya, lo ngapain sih ngikutin gua? Minta utang. Enggak, dateng aja. Guru ngajar, ikut ngajar, datang ngikut ngaji bareng. Ustazah bawa kitab po. Ustaz saya kan kagak bisa baca kitab, bawa aja. Apa susahnya tibang bawa? Ustazah kebet. Ustazah tutup. Masa ustazah udah tutup kita masih kebet aja? Temen nyolek, halaman berapa kok lo kebet? Gue juga bingung ini. Begitu doang tuh ngaji tuh. Ada pahalanya gede banget kok. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Masya Allah, dosa kita dirontogin, diusek, dihapus, ditipek, digebeg. Nih kita kumpul begini nih, ayo siapa yang kagak punya dosa di sini? Ayo, ada yang ngerasa gak punya dosa? Ayo maju ke panggung sini. Bener Bu? Semua kita pendosa, termasuk yang ngomong sama dosanya banyak. Emang tukang ngomong, salahnya diomongan. Biasanya begitu. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin gue sih diomongin, nggak apa-apa gue, wajar gue diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Ya po, kita ngeraba diri aja pasti banyak dosa kok, mau orang tua, mau saudara, teman.
tangga. Dosa yang kecil-kecil dirontogin kita ngaji. Sudah dosa melaki dah, ya masa abrek-abrek. Belaga-belaga budeg po. Makanya kita contoh lihat bini-bini orang tua dulu. Emak kita tuh sama orang tua sama bapak takut banget dulu. Orang tua dulu nih asal diomelin sama lakinya. Gue tabok lu nyalu, gue tabok. Jangan apa bang, jangan bang. Udah apa bang, udah sabar bang. Tuh. Orang tua dulu emak kita mah sabar-sabar nurut sama laki. Orang sekarang perempuan sekarang bini. Deh, gue tabok lu, matiin aja bang. Matiin aja, matiin, tanggung lu tabok, matiin gua aja. Ambil pisau, bunuh gua aja bang, bunuh. Gua tahu kalau gua mati lu kawin lagi, matiin bang. Parahan sekarang. Nurut. La ilaha illallah, bikin dosa nggak sengaja banyak. Laki lagi tidur, enak bener. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah? Laki lagi tidur suruh ngiat jam. Salah itu bini. Lempok aja yang melek ngiat jam. Bahkan nyuruh laki lagi merem ngiat jam. Salah po. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Mau ngaji laki diperintah. Apaan jadi laki lu kerja lu tidur mulu bang. Lah laki ngomong lah. Bagus tidur aja kerja. Gunari baru bangun lu, habis rezeki lu patok ayam bang no. Lah lakinya nyaut, emang ayam gue yang ngempanin. Salah-salah mulu empok. Makanya kalau bini yang paham ilmunya ada, agamanya kencang, insya Allah ngajinya rajin, ilmunya diamalin. Tuh, kalau bini yang nggak ngerti pengeripong, nggak paham agama. Kemarin saya dikirimin di grup WA ada seorang bapak-bapak, seorang suami lagi tidur, palanya digedik pakai martel sama bininya. Sampai bocor kesian batu laki. Gara-gara ngasih uang belanja kurang. Kan sesuai batu bini. Tuh. Makanya bang nih yang kita nih orang laki yang suka ngasih belanja kurang sama bini. Saya saranin tidur pakai helm. Ngeri bang. Takut dia khilaf itu bini. Paling anak nanya, mak emang apa sih bapak tidur pakai helm? Emaknya nyaut lagi ngimpi nge-grab kali neng. Ya ilaha illallah. Ngaji biar kita dapat ilmu, ibadah jadi bener. Ya bu. Iya, tapi ibu-ibu di mana-mana survei membuktikan pengajian paling banyak emak-emak. Bener. Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat pengajian ada semua. Gabungan PKK, belum lagi mingguan, bulanan, BKMT. Seragamnya macam-macam. Hijau, hijau muda, biru tua, abu-abu, kuning, coklat muda. Wah ada yang pink, wah macam-macam muda. Ada yang 2 kali bayar, 3 kali bayar. Itu kan semua buat semangat kita ya kan. Ngaji terus. Masya Allah kalau kita ngaji jalan menuju surga sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak kita perbaikin. Masjid Jami Al Ikhlas gede, cakep, luar biasa, halamannya luar biasa gede. Di sini tuh Alpa udah dibebasin lagi tadi kata Bang Haji Khairul. Udah untuk kemajuan apa, kemakmuran masjid luar biasa. Anggarannya duitnya buat Masya Allah. Ini namanya salah satu percontohan. Ramaikan masjid kita. Masjid kita yang bangun, kita yang isi bang. Jangan sampai ini masjid kita bikin kayak kurung batang. Tahu kurung batang? Lah dibikin cakep banget po, pakai stainless, bagus banget. Disuruh masuk ogah. Masuk situ lu ngurung batang. Lah jangan gua, lu aja yang masuk. Artinya masjid kita yang bangun, kita yang bikin, kita yang isi. Benar. Di sini ada guru kita pembina, ada Kiai Ghazali juga, semuanya luar biasa. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di sini. Terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Wah, setengah 4 udah bunyi speaker marbot. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Alhamdulillah. Sama orang kampung saya di masjid itu subuh pakai tarim begitu. Bangun tapi di sini enggak. Masa sih po nggak bangun? Kalau nggak bangun juga laki kita marbot suruh ganti caranya.
bangunin ganti aja cara ganti banguninnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Subuh, 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 subuh. Bangun, bangun. Pasti laki kita bangun itu, Pok. Kaget dia, siapa yang matinya lu? Bininya nyaut, lu mati bang, kagak bangun-bangun. Insya Allah kita ramaikan, syiarkan masjid kita, pengajian ramehin, guru-guru kita deketin, mandang wajah guru kita udah ibadah. Ibu ngaji jangan ngarepin tua-tuaan, ntar nungguin tua-tuaan. Iya kalau umur panjang, sekarang kita udah tua aja Bu, disindir sama Allah, usia makin bertambah disindir. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang kata Allah yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang kerasa udah mata yang tadinya awas udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi banyak yang gugur, makan cuma bisa membubur, diajak ngomong kadang ngelantur, dikit lagi masuk ke dalam. Ini kita diajarin sama Allah sama Rasulullah supaya apa? Ikutin ajaran anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, buktikan cinta kita, ya kan? Apa buktinya? Ikutin ajaran beliau. Kita kumpul di pengajian, dapat ilmu, ibadah jadi benar. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengerin fatwa nasihatnya. Duduk aja udah po ngaji. Almarhum wal maghfurlah, saya punya guru Kiai Haji Aminuddin Mukhtar, pimpinan Pondok Pesantren An-Nur Kaliabang Bekasi. Beliau itu bilang, apa kata beliau? Nanti ada orang meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, ditanya sama malaikat, itu orang kagak jawab-jawab. Malaikat pegel nanya. Ditanya dalam kubur sama malaikat Munkar Nakir, mar rabbuka wa man nabiyuka, enggak nyaut-nyaut po, diem aja. Laporan Munkar Nakir kepada Allah, ya Rob, mohon maaf orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya enggak jawab-jawab pertanyaan saya. Kata Allah, coba lihat bagaimana rapotnya waktu hidup di dunia. Diperiksa ibu, ternyata ini orang masih hidupnya, ngajinya rajin banget, ngajinya getol, gurunya belum datang dia datang duluan, temennya belum nyampe dia nyampe duluan, speaker belum dihidupin dia hidupin, mic belum dicolok dia colokin sama dia, dia panggilin temennya supaya datang ngaji. Ngajinya getol tapi diajarin sama gurunya kagak paham-paham. Ngaji dari muda sampai tua kagak paham-paham kok, bebel banget. Orang yang model begitu kata Allah, hei Munkar Nakir, jangan kau tanya. Yang model begitu Allah kasih mugtafar, keringanan, dispensasi dari Allah, bebas pertanyaan kubur, tibang gara-gara ngajinya getol doang. Mantep gak po? Datang aja udah. Biar ilmu dapat, ibadah jadi bener. Orang ngaji keutamaannya luar biasa. Ibu mandang wajah ustazah kita ibadah. Kenapa disebut ibadah? Karena ustazah kita punya guru, dia mandang wajah gurunya. Gurunya punya guru, dia pandang lagi wajah gurunya. Gurunya punya guru, mandang wajah gurunya. Gurunya punya guru lagi ke gurunya. Dia mandang wajah gurunya, gurunya sampai ke gurunya. Gurunya kan punya guru, gurunya mandang wajah ke gurunya lagi, gurunya ke gurunya po mandang wajah gurunya. Gurunya punya guru, dia pandang lagi ke gurunya, gurunya sampai ke gurunya lagi, gurunya sampai gurunya, akhirnya sampai ke tabiin, sampai ke tabiin, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Cinta sama Nabi, ikutin ajarannya. Insya Allah kita akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil qiyamah. Bu, bang, dulu Nabi selalu khutbah pegangan batang korma.
Batang kurma dipegangin sama Rasulullah. Sahabat yang lain ngeliat, ya Allah kesian ya Rasulullah kalau khutbah selalu pegangan batang korma mulu. Bagaimana kita musyawarah yuk rame-rame. Musyawarah apa? Kita bikinin mimbar buat Rasulullah. Setuju? Setuju. Akhirnya sahabat rame-rame kompak setuju bikin mimbar. Mimbar jadi, Rasulullah naik ke atas mimbar memberi salam, nggak pegangan batang korma lagi ibu. Baru beri salam ada suara orang nangis. Sahabat yang lain pada bingung siapa ini yang menangis. Padahal nggak ada orangnya, suaranya doang. Ternyata yang menangis itu batang korma ibu. Wa atakal audu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang kurma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Aku girang ya Rasul, aku gembira, aku senang karena aku cinta kepadamu ya Rasul. Sekarang ada mimbar, aku gak dipegang lagi oleh engkau. Aku khawatir engkau gak sayang kepadaku ya Rasul. Luar biasa ibu, batang kurma nangis. Apa kata Rasul? Hai batang kurma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma. Batang korma po. Ilokan apa kita? Abong masa iya kita selaku umatnya yakin kita disenengin, dicintain sama Rasulullah dan selalu diakui sebagai umatnya. Dan Rasulullah memberikan syafaat buat kita di hari kiamat nanti dalam rangka syafaatul uzmah, pertolongan besar di hari kiamat. Umat Nabi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang sinyalnya kelihatan, didengar oleh Rasulullah, sinyalnya sangat dekat. Siapa mereka? Orang-orang yang lidahnya, lisannya nggak pernah berhenti membaca solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak solawat. Al jannatu wa na'imuha sa'dul limay yusolli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan-kenikmatan surga disediakan untuk orang yang senantiasa membaca solawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Solawat banyakin, bentuk cinta kita ke Nabi, ajaran anjuran yang ikutin, dan senantiasa kita diakui sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, kita diajarkan berakhlak selain kepada Allah, berakhlak kepada sesama kita. Kita makhluk sosial, ayo jaga muamalah kita, jaga kebersamaan kita, jaga kekompakan kita, jaga keutuhan kita. Sebagai muslim kita diikat dengan tali akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita ingin satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Beda, tapi satu tujuan, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Insya Allah kita kompak bersatu, jaga kerukunan, kekompakan kita. Terus kita istiqomah, doain para pemimpin-pemimpin kita. Kita yakin ibu masih banyak pemimpin-pemimpin kita yang peduli dengan kita. Di antaranya kita lihat di sini pemimpin-pemimpin kita, orang kampung kita, pejabat kita yang insya Allah masih peduli untuk kesejahteraan kita semua. Amin ya robbal alamin. Insya Allah kita berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama, dan berakhlak kepada alam. Alam sudah banyak yang gak bersahabat dengan kita. Karena apa? Karena kitalah yang merusak alam. Allah marah melalui makhluknya. Alam itu tergantung Allah. Makanya selalu kita cintai lingkungan kita. Jaga musim penghujan tiba, ayo bersihkan lingkungan kita, rapihkan semuanya. Jangan sampai ada timbul penyakit.
Akhirnya apa? Kita banyak kebanjiran di mana-mana. Allah punya kehendak air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Gunung, jangan lupa batuk po. Apa kata Allah? Angin datang yang kencang, puting beliung. Ya Allah, puting beliung. Kalau putingnya doang mendingan, ada beliungnya. Ini yang bahaya. Mari sama-sama kita lestarikan, jaga alam kita. Kita saling menjaga lingkungan kita. Mudah-mudahan insya Allah kita semua berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama, berakhlak dengan lingkungan dan alam. Dan kita senantiasa cinta kepada Rasulullah, diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga Allah bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam. Dia itu baginda Nabi besar dan kita yang mengikuti langkah-langkah ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur, diberikan sehat, kekuatan, diberikan kesabaran. Doakan orang-orang tua kita, ibu bapak kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Doakan keluarga kita, saudara kita, orang tua kita yang hari ini kena musibah penyakit. Allah angkat segera penyakitnya, Allah sembuhkan segera penyakitnya. Anak kita yang sedang belajar diberikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang bermanfaat, diberikan kemudahan dalam belajar. Kelak jadi anak-anak yang khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi anak-anak yang solihin dan solihat. Doakan para pemimpin-pemimpin kita, para pejabat kita senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran melayani, mengayomi kita, membimbing kita sehingga sayang kepada rakyat dan takutnya kegiatan. Karena ini hari kerja, kita ketemu di lain waktu, di lain kesempatan. Oke Bu, jangan pulang dulu, Empok, Abang, doa dulu. Habis doa langsung kita pulang. Doanya juga gak banyak, langsung doa makan. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.